Salam kamu orang. Haleluya, puji Yesus Masih Adonai. Di mana saja kamu berada, umat Tuhan di tanah Papua, terutama juga kepada orang-orang asli Papua. Haleluya. Puji Yesus Masih Adonai. Ini hari ini tanggal 25 Januari tahun 2025. 25 Januari 2025. Haleluya. Ini hari Sabat yang Bapak sedang lakukan tadi tentang Tuhan menguduskan Papua ini pada hari Sabat yang kudus ini. Nah, ini yang saya mau bersaksi. Saya mau sampaikan kesaksian itu karena Bapak Abah Yahweh suruh menyampaikan kepada, terutama juga kepada orang-orang yang sedang berdoa menguduskan pribadi, keluarga, kaum, suku, marga di seluruh tanah Papua, di Kepulauan Papua. Ya, itu ada satu pesan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sambil Tuhan menurun untuk kita terus meningkat dalam kekudusan. Pertobatan, pelepasan, terus kebenaran, kekudusan. Dari kekudusan satu meningkat kepada kekudusan lain secara tubuh, jiwa, roh. Haleluya. Saudara, pada saat ini juga saya mau sampaikan satu firman Tuhan hari ini. Haleluya. Dengan demikian saya mengambil tema bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan saya ambil tema, tapi Tuhan kasih firman Tuhan hari ini. Kuduslah, Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah orang Papua asli sebab aku kudus. Haleluya. Puji Yesus Masih Adonai. Supaya kalau orang Papua dan juga hamba-hamba Tuhan yang Papua yang sedang menjaga kekudusan, kalau sudah kudus berarti Tuhan akan menjauhkan, memisahkan antara orang asli Papua dengan para orang asing pendatang, orang asing, orang pendatang, orang perantau yang ada di Papua ini. Nanti Tuhan akan pisahkan dengan kita orang Papua. Baik, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, itu firman Tuhan yang Tuhan datang hari ini. Sejauh sebelum saya bersaksi, ya kita berdoa dulu. Bapak yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami mengucap syukur memuji Tuhan karena hari ini tanggal 25 Januari 2025, Bapak membuat satu kekudusan, pelepasan, melalui pelepasan dan pencabutan tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala, pohon-pohon berhala, patung-patung berhala di atas negeri ini yang ditanam oleh bangsa-bangsa asing, mulai dari Portugal, Spanyol sampai kepada hari ini Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, luar biasa. Kami mau dengar Roh Kudus terus bekerja beracara, haleluya, agar senantiasa telah mendengar ini, semakin hari semakin orang asli Papua menjaga kekudusan dalam rangka percepatan pemisahan antara orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, orang asli Papua dikuduskan oleh Tuhan dengan orang-orang yang tidak kudus di negeri ini. Terutama juga dari kaum perantau dan orang asing yang ada di negeri ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Baik, sebelum saya lebih jauh membacakan ini, kita baca dulu firman Tuhan sebelum saya bersaksi. Haleluya. Ya, kita buka dulu firman Tuhan hari ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Judulnya kuduslah hidup. Kudusnya hidup. Ya, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Adonai Yahwehmu kudus. Imamat 19 ayat 1, ayat 2 dan 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa-dewa, dewa tuangan, dan akulah Adonai Yahwehmu. Ya, kita baca lagi di 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah-arwah atau kepada roh-roh peramal, dan janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis, karena
mereka. Akulah Tuhan Yahwehmu. Haleluya. Kita baca lagi di Imamat 20 ayatnya yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal, yakni dengan bersinah, dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu. Lenyapkanlah dia dari tengah-tengah bansanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Adonai Yahwehmu. Ayat 26, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Adonai kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Haleluya. Kita lihat lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Yahweh damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercatat pada kedatangan Yesua Amasiah, Adonai kita. Ya, itu 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Baik, kita lihat lagi di 1 Petrus 2:16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayatnya 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Yahweh sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Yahweh, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihannya, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, saudara-saudari terkasih, ini dasar firman Tuhan yang saya sampaikan. Haleluya. Saya memberitahukan dulu rema firman Tuhan yang tadi pagi terjadi, lalu Tuhan membawa kami dalam doa untuk menyelesaikan hal-hal yang najis dan kotor. Ya, yang pertama itu Tuhan memberitahukan bahwa dalam mimpi saya tadi pagi, bahwa ada suara Tuhan bilang, ini tanggal 25. Bukan ini, tanggal 25. Tanggal 25, tanggal 25 harus kudus. Saya kaget bangun. Lalu dengan tim doa kami berdoa. Kami berdoa tanya Tuhan Bapa tadi. Ini tanggal 25. Ini apakah tanggal 2 Januari? Tanggal 2. Saya tidak tahu kalau hari ini tanggal 25 Januari. Ini tanggal 2. Maksudnya tanggal 25 ini Bapak maksudnya apa? Kami berdoa tanya Tuhan. Berdoa tanya Tuhan. Tuhan bilang begini, tanggal 2 hari ini hari Sabat, tanggal 25 Januari ini adalah hari yang harus dikuduskan. Tuhan bicara begitu 3 kali. Lalu kami berdoa terus begini. Tuhan bilang begini, hari ini juga segera kamu berdoa untuk mencabut semua tugu berhala dan patung berhala yang ditanam oleh koloni Belanda, negara-negara bangsa-bangsa koloni seperti Spanyol, Portugal, Inggris, Belanda, Romawi, Eropawi, Amerika, dan juga Indonesia, seperti tugu-tugu Yosapa Sudarso dan tugu-tugu lain yang ditanam di Papua ini, baik yang ada di utang-utang maupun di dalam. Kami tanya kenapa tugu-tugu itu. Tuhan bilang itulah tugu-tugu batu berhala yang mereka tanam di negeri ini untuk membuat supaya negeri menjadi najis dan menjadi jijik, menjadi kotor, sehingga kemuliaan Tuhan tidak turun di atas Papua. Padahal ini negeri ini Tuhan punya kota Tuhan.
Tuhan kasih tahu seperti itu Bapak tadi. Baru kami berdoa tanya Tuhan, kenapa Portugal mulai dari Spanyol, Deretes, Spanyol dia mendarat di Papua bagian utara, lalu susul lagi yang lain-lain. Tuhan bilang sejak bangsa-bangsa Eropa itu koloni mendiami daerah ini, mereka tahu negeri ini negeri, mereka lihat hidup mata alam mereka ini negeri Tuhan. Supaya Tuhan jangan turun di sini, mereka setelah buat patung-patung banyak di atas Papua. Di atas Papua, di pulau, di gunung, di laut, di darat, semua dong bikin. Nah itu yang harus sekarang ini cabut, mulai berdoa itu cabut dari patung Yosapa Sudarso. Yosapa Sudarso yang telah gugur di Laut Aru, itu dianggap sebagai suatu dom menyembah dia punya rohnya untuk mengklaim Papua bahwa sudah dibayar dengan Yosapa Sudarso punya darah seperti itu Tuhan bilang. Sudah kami berdoa itu Tuhan angkat itu arwah-arwah orang mati yang sembunyi di dalam patung-patung berhala yang tugu-tugu berhala yang orang-orang koloni masuk mereka tanam pada zaman-zaman dahulu sampai dengan hari ini. Tadi lihat itu Papua ini malaikat Tuhan turun itu cabut tenggerap sapu rata. Ini tanggal 25 Januari 2025 harus sapu rata semua tugu-tugu berhala di atas Papua ini. Tuhan bilang begitu, langsung semua dicabut satu kali itu dibakar, dimusnahkan Bapak. Kalau lihat itu malaikat Tuhan dong turun bersapu lagi. Setelah dong cabut sudah rubuh dong bakar baru. Haleluya. Kasar tadi kami hanya berdoa Tuhan ampuni betul. Dulu boya-boyang kami menerima para koloni negara-negara orang koloni masuk di negeri ini, mereka kasih tempat, mereka kasih lokasi, lalu dong buat dong punya patung-patung berhala, dewa-dewa berhala, tugu-tugu berhala dari berbagai agama-agama di atas negeri ini. Kami minta ampun sampai tadi semua Tuhan cabut, semua Tuhan bakar, musnahkan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, baru lalu Bapak bilang begini, Yeshua bilang begini, ini yang membuat sampai kamu orang asli Papua juga diajar begitu, supaya kamu juga buat patung, bilang patung Maria, patung Tuhan Yesus, patung ini itu, supaya orang Papua juga semakin dinajiskan, supaya kemuliaan Tuhan tidak turun di Papua ini, tidak menjamah kamu. Haleluya. Tuhan bilang begitu tadi. Sampai kami berdoa minta ampun semua ajaran asing dari bangsa-bangsa koloni yang menyesatkan orang Papua itu. Tadi kita berdoa barang habis semua sudah Tuhan cabut. Haleluya. Itu yang disebut kudus. Haleluya. Nah, sehingga Bapak bilang begini, satu firman Tuhan yang kita tadi dengar di imamat itu di situ dibilang begini. Kalau kamu menguduskan diri, maka kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Adonai kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Haleluya. Bangsa milik Tuhan itu bangsa siapa? Bangsa yang melakukan 10 perintah Yahweh, melakukan kitab 5 buku Musa, melakukan kitab para nabi dan para rasul. Siapa itu bangsa itu? Bangsa Ibrani dan juga bangsa Israel, 12 suku Israel. Siapa bangsa 12 suku Israel? 3-6 suku Israel ada di Yerusalem sana. Israel asli, akar asli istilahnya ada di Papua, dan juga Israel yang lain tercerubur di antara bangsa-bangsa. Bangsa pilihan Tuhan yang mempunyai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan yang mempunyai kitab yang hidup. Kitab yang hidup itu apa? Alkitab. Tidak ada di bawah kolong langit bumi ini yang mempunyai kitab Alkitab ini. Hanya Alkitab itu dimiliki oleh 12 suku Israel. Haleluya. Dari turunan Yakub ini 12 suku Israel ini. Abraham, Ishak Israel. Haleluya. Dan itu dipercayakan kepada 12 suku Israel ini, dan firman Tuhan itu telah menjadi darah daging dengan Israel. Haleluya. Dengan Israel yang ada di Yerusalem dan Israel yang ada di Papua. Haleluya. Dan kalau sudah dengan firman Tuhan seperti itu, maka Israel itu dilarang oleh Tuhan untuk buat dewa-dewa seperti bangsa-bangsa lain. Seperti bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa India, bangsa-bangsa Cina, bangsa-bangsa lain yang di luar Israel itu kan dong itu punya ala-ala asing, ilah-ilah, punya tugu-tugu berhala, dewa-dewa berhala, patung-patung berhala.
Tahu patung Bapak? Macam dong bikin patung tugu apa ini? Yosapa Sudarso dong bilang patung apa ini, terus patung paklawan ini, paklawan itu patung. Di dalamnya dong si setan. Nah, ya itu orang sembah mengenal dia, menyembah dia, dia parang ada di situ. Itu cara orang klaim. Ya, itu cara. Nah, jadi tidak boleh. Ya, kita lihat kalau orang Israel itu pada zaman sejarah Alkitab bersama dengan orang Israel itu, kalau orang Israel raja siapa dia menyembah berhala itu, nanti Tuhan datangkan Babel untuk tawan mereka dan mereka hidup dalam jajahan. Tapi ketika orang Israel berbalik kepada Tuhan dan mereka mengingat Tuhan dan mereka kembali dan semua patung tuangan, patung berhala, kalau itu dong bakar habis, nanti Tuhan angkat itu. Bangsa-bangsa asing itu dong pergi dari Israel. Sepanjang Alkitab itu begitu. Dari Israel, Raja Israel berganti Raja Israel. Haleluya. Tadi itu Raja-Raja Israel yang murtad itu kan dia ada di penjaranya, ada di Jayapura. Tuhan bilang di bawah Jayapura itu. Tadi patung Yosapa Sudarso itu dicabut dari arah Jayapura. Dicabut, itu kenajisan yang dibuat karena itu yang membuat orang-orang Israel ini, orang-orang Israel Papua ini kembali menyembah berhala. Menyembah patung berhala, patung pahatan, patung tuangan. Dong bilang ini patung yang ini itu Bunda Maria, ini patung dari Roma, ini dari Eropa dan lain-lain. Ini Amerika, itu tipuan semua. Itu sudah bertentangan 10 perintah Yahweh. Jadi kenapa Tuhan buat lakukan seperti itu? Tuhan bilang begini, kalau pada hari Sabat Imam Harun, imam besar dan anak-anaknya, 4 anak-anaknya datang menghadap Tuhan pada hari Sabat. Mereka memuji, mempersembahkan korban bagi Tuhan dan mereka mengadakan kekudusan. Haleluya. Kalau kamu yang percaya hari ini, kamu yang orang-orang yang sekarang sedang berdoa di hari Sabat ini, yang sedang menjaga kekudusan di seluruh tanah Papua, itu hal kekudusan itu kamu duluan harus lakukan dulu. Tuhan bilang, kalau kamu, jadi tidak semua orang asli Papua itu kan nanti melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekarang orang-orang Papua yang sedang saat ini aslinya sedang melakukan ibadah Sabat dan sedang melakukan kekudusan, meningkat dalam kekudusan di seluruh tanah Papua yang ada di Raja Ampat, ada di Serui, ada di Waropen, ada di Biak, ada di Kaimana, ada di Sorong, ada di Wandamen, ada di Wasior, ada di Bintuni, ada di Manokwari, ada di Wamena, Tolikara, ada di Merauke, di bawah Asmat, ada di Papendigul yang ada di Asmat, ada di Mimika, ada di Kaimana di bawah, ada di Deyai, Dogiai, Paniai, ada di Puncak, Intan Jaya, Intan dan juga Wamena sana, haleluya, Tolikara, haleluya. Dan sekarang ada, ya harus melakukan menjaga kekudusan. Kami tanya Tuhan, kenapa harus kami jaga kekudusan? Tuhan bilang begini, ada 3. Yang pertama adalah, kalau kamu jaga kekudusan itu, Tuhan akan menjauhkan daripada kamu pribadi, keluarga, kaum, itu segala sakit, penyakit, kutuk, dan laknat. Itu satu yang Tuhan bilang. Yang kedua itu, secara menyeluruh itu, kalau kamu di antara orang-orang Papua asli Israel, yang sedang menjaga kekudusan, melalui kamu 1-2 orang yang berapa orang jaga kekudusan itu, yang lain juga itu akan dikuduskan. Sebab kalau istri yang kudus akan menguduskan istrinya, suaminya, suami yang kudus akan menguduskan istrinya. Mereka tinggal dalam satu tanah negeri. Nah, Tuhan bilang begitu. Jadi 1 orang ada yang sedang jaga kekudusan, takut Tuhan kekudusan, pemanya di Raja Ampat atau di Sorong atau di Jayapura atau di Kaimana di bawah atau di Bintuni, Serui sana, Waropen, Japen, di Nabire sini, haleluya. Itu berarti dia juga di dalam roh itu menguduskan yang lain. Hukumnya begitu Bapak, haleluya. Jadi hukumnya kan begitu. Tadi Bapak itu yang kedua Bapak bilang. Yang ketiga itu Bapak bilang begini, menguduskan, kalau sesuai dengan Tesalonika 5 ayat yang ke-23, hendaklah roh, jiwa dan tubuhmu kudus, sempurna tanpa cacat. Itu artinya secara pribadi itu, pribadi lepas pribadi, kalau orang meningkat di dalam secara tubuh, jiwa, roh dalam kekudusan Tuhan dan menuju kepada ruangan-ruangan kudus dan ruang maha kudus atau tingkat kesempurnaan memakai tubuh kemuliaan itu, bilangan nanti kamu juga akan masuk dalam bilangan 144.000 yang akan
kan ada pesta kawin anak domba dengan Yosua di atas Gunung Sion. Haleluya. Untuk memerintah bersama-sama dengan Yosua akan mendarat di atas Gunung Sion. Nah, 3 hal itu perkara kekudusan yang tadi Tuhan bilang secara pribadi, keluarga, kaum, bahkan juga untuk seluruh Papua. Haleluya. Bangsa yang kudus. Bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang kudus, bangsa pilihan Tuhan. Jadi di dalam perjanjian lama, bangsa yang kudus, bangsa pilihan Tuhan adalah Ibrani dan juga Israel. Itu bangsa pilihan Tuhan. Dan mereka ini mempunyai kitab kehidupan dan mereka ini mempunyai Yahweh pencipta langit dan bumi. Kami suku Me Papua, 12 suku Israel. Haleluya. Itu bangsa yang hidup di dalam firman Tuhan. Itu bangsa hidup dengan Taurat, hukum-hukum Taurat. Haleluya. Dan Tuhan bilang harus kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kekudusan itu kamu harus memelihara. Haleluya. Dari tidak ada bangsa lain di bawah kolong langit. Kalau bangsa-bangsa lain itu mereka bangsa-bangsa penyembah. Mereka tidak punya Alkitab, mereka tidak punya hukum, mereka tidak punya ini. Semua bangsa-bangsa lain itu adopsi kebenaran dan hukum firman Tuhan ini. Ini hukum firman Tuhan diadopsi oleh dari Israel. Dari bangsa-bangsa lain seperti Belanda, Inggris, Eropa, Amerika dan lain-lain itu mereka ambil dari Alkitab dari Israel punya. Hukum-hukum juga lahir dari sana karena bangsa-bangsa lain itu tidak punya hukum, mereka hidup seperti binatang. Haleluya. Karena apa? Di mata Tuhan itu mereka itu penyembah berhala, bikin patung menyembah itu, bikin tugu berhala, pohon berhala, tali berhala. Nah, ini yang adalah suatu kenajisan. Saudara-saudara, yang ketiga, yang keempat yang Tuhan beritahukan adalah bila kamu menjaga kekudusan, Tuhan menjauhkan orang-orang asli Papua dari tempat orang asli tanah air, orang asli Papua. Tuhan menjauhkan bangsa-bangsa asing yang melakukan penyembahan berhala dan kenajisan di atas Papua ini. Mereka datang dari Amerika, dari Rusia, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Bali, dari Maluku, dari Ternate, Tidore, dari bawah sebelah sana. Mereka punya jimat-jimat, dom menyembah di atas Papua. Dom punya barang-barang. Mereka setiap orang yang hampir setiap orang pendatang yang masuk di negeri ini kan mereka punya jaga diri, mereka punya racung-racung, bisa-bisa mereka punya ilmu-ilmu, dan mereka berdoa kasih penuh di atas Papua ini. Ini yang sekarang Tuhan bilang nanti Tuhan akan jauhkan mereka dengan orang Papua, dan Tuhan secepatnya Tuhan akan pisahkan. Yang penting bagi kita adalah kita taat saja melakukan menjaga kekudusan. Haleluya. Haleluya. Kita menjaga 1, 2 orang, 3 orang harus mulai setia, masing-masing berdiri di atas depo kotanya, daerahnya, wilayah adatnya, di mana-mana dia berada. Haleluya, untuk menjaga kekudusan bagi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan mau memisahkan sekarang. Waktu bangsa Israel itu mau keluar dari Mesir itu kan disuruh ambil darah domba baru oleskan di atas ambang pintu. Haleluya. Sekarang Tuhan mau memisahkan. Nanti kalau orang Papua asli ini sudah mulai jaga kekudusan, bangsa-bangsa lain yang ada di atas Papua ini, bangsa asing, bangsa perantau, bangsa pendatang, bangsa pencuri, bangsa penyembah berhala yang ada di atas Papua ini, mereka nanti gelisah. Mereka macam tidak bertahan tinggal di sini karena api Tuhan itu menekan mereka. Api Tuhan menekan mereka. Haleluya. Nah, terus mereka yang datang dengan kejahatan itu, dari sini nanti dia macam merasa damai karena barang-barang yang dia bawa itu semua Tuhan, api Tuhan bakar habis, musnahkan. Nah, itu saja. Jadi praktis sebenarnya. Nah, karena apa? Kenapa Papua ini Tuhan bawa dengan cara ini untuk membebaskan orang Papua, asli Papua ini? Kenapa Tuhan bawa dengan cara Tuhan dengan seperti itu? Ya karena itu cara Tuhan. Jadi kita tidak bisa praktekkan Papua ini mau keluar, Papua ini macam mau merdeka itu dari Papua ini, dari bangsa Indonesia mau merdeka keluar itu. Kita tidak bisa pakai teori yang dari macam Jepang dia berdiri bagaimana, atau Indonesia dia merdeka bagaimana, atau dari negara-negara lain yang merdeka dengan kekuatan kargoisme, sinkretisme melalui peperangan, ataupun juga melalui peperangan damai, tetapi dengan praktek-praktek mereka sendiri itu tidak sama dengan pembebasan Papua. Pembebasan Papua karena apa? Papua ini tanah kota Tuhan, tanah Firdaus.
tempat negeri asli orang Ibrani, negeri asli tanah air Israel. Sesungguhnya di Papua. Nah, sekarang Tuhan juga mau turun di Papua, mendarat di Papua. Makanya negeri ini dia bebas. Tuhan bilang orang asli Papua kembali ke firman Tuhan dulu. Ke 10 perintah Yahweh. Kembali dulu melakukan. Begitu 1, 2, 3 orang mulai masing-masing taat dan kembali menjaga kekudusan. Haleluya. Maka kamu lihat Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Tadi Tuhan bilang begitu. Bagian lain Tuhan punya. Sekarang kamu yang lain itu kamu harus taat menjaga kekudusan. Nah, di situ tadi di Tesalonika itu kita lihat ada 3 kekudusan. 3 jenis kekudusan, yaitu kekudusan tubuh, kekudusan jiwa, kekudusan roh. Ada 3. Kekudusan tubuh itu apa? 66 anggota tubuh ini tidak boleh berbuat dosa. Yang sudah pernah berbuat dosa melalui keturunan mama, Bapak harus berdoa terus, lepaskan dari tubuh bagian-bagian tubuh, berdoa. Roma 3 ayat yang ke-13 itu 6. Serahkan kepada Tuhan 66 anggota tubuh ini supaya dipakai sebagai, tadinya dipakai oleh dosa untuk menjadi hamba iblis, tapi sekarang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Haleluya, menjadi senjata Tuhan. Anggota-anggota tubuh, itu tubuh. Jiwa lagi, jiwa itu berhubungan dengan darah, genetik, darah, jiwa ini berdoa terus. Jiwa ini jangan sampai dengan pikiran, jiwa ini dia menyatu berhala, jiwa ini dia menyatu dengan ini itu. Haleluya, ini ya jiwa ini. Yang kedua, jiwa itu berdoa. Yang ketiga itu berhubungan dengan roh. Haleluya. Jangan sampai roh manusia orang asli Papua pergi lagi menyembah patung ini, patung itu, tugu ini, tugu itu, pergi lagi pohon, pergi lagi menyembah panggil arwah orang mati dan lain-lain. Berhenti dan stop. Tuhan bilang, karena apa? Orang Papua itu ini rambut keriting, kulitnya hitam, tetapi darah itu darah Israel. Genetik Israel. Tuhan bilang Israel asli yang memang Tuhan taruh di Papua untuk menjaga kebunnya Tuhan. Haleluya. Sekarang pada dari beberapa generasi ke generasi itu kepicikan Yakob dilakukan oleh bangsa-bangsa turunan Israel hitam Papua pada zaman-zaman dahulu kuno itu. Kita sedang berdoa pemulihan percepatan ini. Supaya itu kalau itu sudah mulai dikuduskan, mulai dipulihkan. Apa itu kekudusan? Kekudusan dia pelawannya itu dosa. Najis itu berlawanan dengan kudus. Kudus itu kata lain suci. Suci itu kata lain tidak ada dosa. Baik dalam tubuh, baik dalam jiwa, baik di dalam roh. Di hadapan Tuhan. Cemerlang di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana cara dan apa yang akan kita disucikan oleh, kita dikuduskan. Yang menguduskan kita itu Roh Kudus. Yang menguduskan kita itu firman Tuhan. Yang menguduskan kita itu darah Yeshua Mashiach Adonai. Caranya bagaimana? Harus ada pengakuan dosa. Haleluya. Pengakuan dosa pribadi, keluarga, kaum, macam tadi. Ini tugu berhala yang bangun Yosapa Sudarso, tugu ini. Marga apa yang berikan lokasi itu kepada dia harus mengaku di hadapan Tuhan. Betul, kami punya moyang marga itu serahkan tanah ini untuk mereka bangun tugu mana, tugu ini, tugu Yosapa Sudarso. Kami minta ampun. Waktu minta ampun, tugu itu dicabut dan kekuatannya dibakar, dimusnahkan. Haleluya. Jadi caranya simpel saja di hadapan Tuhan itu pengakuan dosa. Itu satu, pelepasan. Melalui pelepasan dilepaskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus dia periksa, lihat, dia selidiki, dia operasi. Lalu darah Yeshua itu membebaskan, melepaskan. Dengan cara kita minta darah Yeshua untuk pelepasan. Dikerjakan oleh siapa? Roh, di dalam roh. Saudara-saudari terkasih, jadi kekudusan itu, haleluya. Satu itu kita pertahankan. Ketika kita dikuduskan, kita pertahankan. Baik dalam kekudusan di pikiran, di hati, di kandungan pikiran, di kandungan hati, kandungan ini. Umpamanya, kita macam ini orang pendatang mau bunuh-bunuh kita. Dengan pikiran juga macam kita marah orang. Pikiran untuk marah orang ini juga harus diangkat. Jangan marah orang. Jangan marah para pendatang ini. Tapi kita lepaskan pengampunan sama mereka. Kita lepaskan pemberkatan. Macam dong kutuk kita lepaskan pemberkatan itu. Nanti mereka terlempar jauh. Hukumnya begitu. Tuhan bilang hukumnya itu begitu. Ketika kalau ada yang mengutuk kamu harus memberkati mereka. Haleluya. Ketika itu terjadi, kita lepaskan pemberkatan. Apa yang terjadi?
Bukan berkat yang turun di sana, tapi dia sendiri tak banting. Haleluya. Jadi, hukumnya itu seperti itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi, pada saat ini, haleluya, saya terlalu yakin dan percaya kalau kita yang sedang ikuti channel saya ini dan juga dimanapun Anda berada, para hamba Tuhan dimanapun Anda berada, mari saya bersama kita semua yang sedangnya mau dan orang asli Papua yang mau, mari kita sama-sama jaga kekudusan senantiasa. Hari Sabat merupakan bukan saja hari Sabat tapi setiap hari. Tapi untuk pemulihan Papua lebih banyak Tuhan terjadi hari Sabat. Itu yang Tuhan bilang begini, tadi lagi Tuhan tekan. Kasih tahu semua orang Papua supaya dong ibadah itu ibadah pada hari Sabtu, hari Sabat, karena Tuhan masuk keluar itu setiap hari Sabtu, hari Sabat. Dari pintu gerbang Golden Gate yang ada di Papua. Dengan demikian bangsa Papua asli sebagai orang asli Israel Papua, sebagai penjaga pintu gerbang timur, mereka harus ibadah itu pada hari Sabat. Bukan hari Minggu, tapi di hari Sabat. Tuhan tekan begitu karena pada hari Sabat itu berhenti bekerja, berdoa saja di rumah-rumah dimanapun Anda berada, sambil menjaga kekudusan, berdoa, merendahkan diri, meminta darah Yesus menguduskan pribadi, lepas pribadi, baik secara tubuh, jiwa, roh, maupun juga secara keluarga, kaum, marga, suku. Haleluya. Kalau itu sudah demikian, Tuhan hadir. Maka genaplah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Jadi kekudusan seperti di surga itu baru turun di bumi di atas Papua, karena itu lokasi yang Tuhan sudah pilih. Di atas Papua, maka kita juga di bumi ini, kita juga terus menjaga kekudusan supaya kemuliaan itu dia turun di atas Papua, dan Papua itu ditutup dengan kemuliaan. Api Tuhan yang besar itu akan menekan orang-orang asing yang ada di atas Papua ini. Orang-orang koloni-koloni, orang-orang asing yang melakukan kejahatan, terutama orang-orang pendatang yang melakukan kejahatan dengan berbagai cara. Nanti Tuhan tekan mereka sehingga nanti Tuhan sendiri yang memisahkan orang Papua dengan orang pendatang. Mereka mulai takut dan mereka mulai kembali ke dong punya kampung di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di Bali, di Maluku, ya, di NTT dan lain-lain. Akhirnya hanya orang asli Papua yang nanti tertinggal di sini. Amin, ada amin. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Kita bicara ini begini, tapi haleluya. Kalau kata-kata ini yang dikuasai oleh Roh Kudus dan pengurapan Tuhan itu sama dengan palu. Palu. Perkataan firman Tuhan itu Yeremia 23:29. Bukankah firmanku seperti api yang membakar? Bukankah firmanku seperti martelu yang menumbuk bukit batu? Haleluya. Orang Maya bilang, kok kayak mana kau udah? No? Orang Maya bilang, mana kau udah? Kamu punya bahasa itu macam berat begitu. Bahasa belum timbang, bahasa itu berat. Apa yang berat? Apalagi di perkataan firman Tuhan kita sampaikan, suara firman Tuhan langsung kita sampaikan, itu berat. Berat itu satu kali keluar itu dia tokui ke bawah itu yang keras-keras itu tumbuk. Patung-patung Soeharto kah, patung-patung Soekarno kah, patung-patung apa lagi? Yosapa Sudarso kah, patung-patung yang ada daun tanam dengan di dalamnya jimat-jimat, dong bilang, don apa ini bersinah dengan ini itu, lalu dong bilang, aduh tanah Papua ini milik kami, dong kelem begitu. Itu martelo dari surga firman Tuhan, dia turun satu kali, dia tumbuk, selesai, hancur, selesai. Dong bilang begini, aduh kita kekuatan jimat-jimat, mantra-mantra kita taruh dalam patung-patung dan ini semua sudah tidak ada. Kamu dong punya Tuhan yang ada di tanah Papua itu dahsyat besar, dan Tuhan hadir seperti itu waktu orang Israel dari Mesir menuju Kanaan itu, dekat Kanaan dan kampung-kampung dekat Kanaan dan dengan Jeriko itu dong sudah takut. Kamu orang Israel itu disertai oleh siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi, baru Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Kamu dengan Musa itu dong bikin laut merah, laut dong kasih kering. Matahari bulan itu satu hari punya dong tinggal tatahan di atas. Tuhan menyertai dorang. Kamu
bangsa-bangsa kecil begini kamu mau lari ke aduh, kamu punya dewa, kita punya dewa-dewa itu tidak bertahan di negeri ini. Haleluya. Kau punya Tuhan, orang Israel punya Tuhan, orang Yesua masih orang Israel punya Tuhan. Nah, yang ada di atas Papua ini luar biasa. Haleluya. Itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang tidak bisa dikalahkan, yang ada yang lawan. Orang Maluku udah bilang, saya nggak ada yang lawan. Orang Jawa bilang, Yesus jagoan di atas segala jagoan. Ngomong, oh bilang Jawa Maluku punya kan, kalau kita balik, kita Jawa Bali punya, lawan dengan Kalimantan punya, itu kacang-kacang kalau di Papua. Haleluya, karena apa? Kuasa Tuhan bergerak. Tiada awan, tiada api, Tuhan bergerak depan. Memimpin orang Israel. Makanya tadi kita lihat di 1 Petrus 2, ayat yang ke-9 di sana. Kamu adalah bangsa yang pilihan, bangsa pilihan, imamat yang kudus. Imamat yang kudus, kaum imamat yang kudus. Haleluya. Jadi Tuhan ada di atas kaum bangsa pilihan. Tuhan ada di atas imamat yang kudus. Dari atas dia berfirman. Haleluya. Bumi goyang, bumi goncang. Orang yang dengar seperti guntur. Orang berdosa dengar seperti guntur suara firman Tuhan. Tuhan takut. Haleluya. Pada waktu dong ambil 10 perintah Yahweh. Itu Musa ambil 10 perintah Yahweh. Orang-orang Israel dong baru lihat begini. Kamu tidak boleh lewat batas ini, batas. Kasih batas dari gunung Horeb ke bawah ke atas tuh, kasih batas di kaki gunung di bawah. Tuhan berbicara lewat Musa. Dia bilang kasih tahu bangsa Israel tidak boleh lewat garis batas ini. Haleluya. Kalau garis batas ini kamu lewat, selesai, mati tempat. Orang berdosa, orang isi berhala, dong bikin dewa-dewa, dong masuk di tanah Papua bahaya. Haleluya. Karena apa? Tuhan sudah kasih batas antara Maluku dengan Papua. Di situ ada lautan. Oh, lautan ini kasih batas semua. Sudah. Siapa yang ada sudah bawa barang-barang tidak baik masuk di Papua dengan tidak masuk dengan barang-barang tidak baik, hangus, terbakar, masih tempat. Karena apa? Tanah ini sudah dikuduskan, Papua ini. Orang Papua sedang jaga diri, sedang menguduskan. Di seluruh tanah Papua ada yang berdiri mewakili pribadinya, kaumnya, marganya, suku-sukunya di Sorong, di Raja Ampat, di Kaimana, di Merauke, di Bintuni, di Wandamen, di Wasior, di Yapen, haleluya. Nabire, di Sarmi, di Genyam, haleluya. Di Arsowaris, ya, di Jayapura, di Wamena, di Pegunungan Bintan, Intan Jaya, Puncak Jaya, haleluya. Di Mimika, haleluya. Mereka sedang berdiri, mereka jaga kekudusan, haleluya. Mereka sedang jaga kekudusan. Tuhan ada di atas orang-orang kudus. Tuhan bertakhta di atas. Haleluya. Tuhan mendatangkan kekudusannya. Sehingga negeri ini penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan dia turun, tutup api Tuhan pada malam hari turun. Tutup itu orang-orang yang isi racung-racung. Orang-orang yang isi bisa-bisa yang bawa dewa dari Amerika, dari mana-mana. Mereka tidak bertahan di negeri ini. Haleluya. Karena memang seperti itu dulu juga. Dan sejarah itu tetap dia terulang. Dan Papua sedang menuju ke situ. Sehingga kalau kuasa Tuhan sudah mulai hadir itu, nanti Tuhan sendiri yang kasih pisah. Sudah, kamu orang-orang asing keluar dari Papua sudah. Kamu orang-orang asing cepat keluar dari Papua. Kamu keluar dengan damai. Kamu tidak bisa bertahan di negeri yang kudus ini. Haleluya. Dong mulai malu-malu yang tadinya dong gila-gila. Dong bilang kami punya negeri ini kami punya. Padahal mereka itu lambut lurus. Negeri ini kulit hitam dong punya. Tadinya dong gila-gila. Para macam dong bicara dari atas tanah Papua seperti dong punya negeri. Nah, waktu Tuhan kasih sadar orang, api Tuhan mulai turun itu dong sudah mulai bilang, aduh, kita orang ini memang tidak tahu malu. Ini orang punya tanah baru. Coba kamu lihat orang Papua datang di tanah Jawa sana baru dong bilang dong punya. Dong bilang tanah Jawa itu dong punya, tidak ada. Jadi dengan hadirnya kekudusan itu nanti membuat orang itu banyak sadar. Orang gila itu langsung jadi sadar. Gila bersina, terus gila apa lagi? Gila perang, terus gila mamon, terus gila apa lagi? Gila miliki tanah orang lain. Itu banyak orang nanti sadar-sadar karena kemuliaan Tuhan dan api Tuhan itu turun di atas tanah Papua. Karena siapa? Kamu dan saya dan kita hari ini Tuhan menurun untuk kita menjaga kekudusan dan menjaga kekudusan itu setiap detik, menit, jam, hari, berganti hari, bukan saja hari Sabat. Ingat bukan saja hari Sabat tapi setiap hari. Haleluya. Dan kita punya tugas hanya bagian itu. Yang lain itu Bapa sendiri yang sedang kerja. Makanya Tuhan bilang, bangsa pilihan, bangsa yang milik Tuhan. Tuhan bilang bangsa yang kudus itu bangsa itu pilihanku. Itu bangsaku, itu umatku, itu umat pilihanku.
Dulu Tuhan sayang sama orang Israel, 12 suku Israel. Sekarang Tuhan sayang sama orang Israel asli di Papua, dan juga Tuhan sayang sama orang-orang yang bukan bangsa lain yang telah masuk dalam bilangan tubuh Masia menjadi kaum rajani dan kaum imamat dan rajani. Iya, yang selalu menaikkan doa, ucapan syukur dan pujian penyembahan. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari saudara-saudari terkasih, kita terus lakukan ini supaya secepatnya ada pemisahan-pemisahan dan Papua menuju kepada pemulihan yang sempurna. Salam, Tuhan memberkati saudara-saudari terkasih. Demikian firman Tuhan yang hamba sampaikan, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih. Kalau firman sudah keluar, dia tidak kembali dengan sia-sia, firman akan kembali dengan berhasil. Firman apa yang disuruhkan kepada dia akan melaksanakannya. Bukankah firman Tuhan keluar api untuk membakar? Bukankah firman Tuhan keluar untuk api untuk membakar, dan bukan firman keluar martel untuk menumbuk bukit batu? Amin. Dan itu yang akan terjadi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih. Tuhan memberkati. Salam. Baik.